Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuaca pagi yang sangat cerah sekali. Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, dan masih bersama saya. Tentunya kita akan berbagi satu video yang tidak kalah menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa para subscriber dulu. Gimana kabarnya? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sukses dan selalu bahagia. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini bagi teman-teman yang lagi nonton, silahkan yang belum subscribe di subscribe dulu. Bagi yang sudah dan belum nyalakan loncengnya, dinyalakan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari saya bisa langsung mendapatkan pemberitahuan. Nah, rasanya saya sudah lama sekali tidak membahas tentang perporangan. Bagi para petani pemula atau pemain pemula, meskipun saya juga sebenarnya adalah pemula, tapi dari beberapa pengalaman yang saya lakukan, saya mau berbagi pada teman-teman. Bagi para pemula tentunya mereka berpikir, apa tuh sebenarnya rahasia para petani porang itu bisa sukses atau bisa menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Salah satu kunci yang harus dipegang oleh para petani porang adalah satu, bibit itu harus yang berkualitas. Nah, ketika bibit itu berkualitas, maka akan menghasilkan tanaman porang yang juga berkualitas. Bagaimana bibit yang berkualitas itu? Bibit yang berkualitas itu kalau di bulan-bulan, kalau di tempat saya ini khususnya adalah di Jawa, di bulan-bulan seperti ini saat ini adalah bulan September, bibit itu tidak akan busuk atau tidak akan kempes atau tidak akan, kalau dipegang itu mungut, nyunyut atau agak empuk. Tetapi bibit yang berkualitas itu saat ini bisa dikatakan bibitnya adalah keras itu. Nah, bagaimana bibit yang keras itu? Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana toh bibit yang berkualitas itu. Kalau tadi kan hanya sebatas teori saja, saya akan menunjukkan langsung. Makanya simak terus saya dan akan membagikan satu video ini. Nah, oke, para penonton dan para subscriber atau teman-teman, nah, ini saya berada di gudang penyimpanan bibit saya, dan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana atau sebenarnya bibit yang berkualitas itu. Saya akan menunjukkan, ini salah satunya bibit saya yang bisa dikatakan berkualitas. Saya pakai lampu ya biar terang. Nah, di bulan-bulan saat ini, bulan September itu sebenarnya sudah ada beberapa petani, kalau di tempat saya itu sudah ada yang mulai menanam. Kenapa? Nah, ini sudah ada yang tumbuh tunas. Nah, ini pasti ini bibit-bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas itu tidak nyunyut, meskipun teksturnya jelek-jelek, rupanya jelek-jelek, bulu-bulu, kuyu-kuyu, tetapi ini tidak nyunyut, tidak empuk, dan ini sudah dipastikan tumbuh tunas. Ini berkualitas, meskipun bukan superan ya. Ini bibit saya ini bukan superan, ya ada superan, tapi sebagian besar bibit yang mau saya tanam pada musim ini tidak superan. Ini sudah tumbuh tunas, dan ini bibit ini ada yang warnanya agak gelap-gelap, hitam gelap maksudnya, ada yang agak terang, ada yang lain-lainnya. Nah, kalau dilihat sepintas, nah ini putih-putih ini apa mas? Putih-putih itu ternyata setelah saya cek adalah calon tunas. Nah, bibit-bibit ini seperti ini sudah mau tumbuh tunas, dan ini sebenarnya sudah mau ditanam, seharusnya sudah harus ditanam karena ini bibitnya sudah tumbuh tunas. Ada yang sudah tumbuh segini.
Kalau yang kecil gimana? Yang kecil ya sama saja. Yang kecil ya tidak nyunyu, tidak, pokoknya di bulan September ini bibitnya tidak ada yang busuk, itu bibit yang dikatakan bibit yang berkualitas. Kalau di bulan September ini ada bibit yang sudah nyunyut, berarti itu bibitnya kurang berkualitas. Nah, biar kita enak nanamnya kita enak, saya sudah memilah-milah. Ini yang bibit agak besar, terus yang sebelah sini itu agak kecil, terus yang di dalam ini adalah bibit dari bunganya. Ini dari bunga ada segini. Terus yang di bawah ini adalah bibit dari umbi. Kalau yang umbi yang dikatakan bibit yang berkualitas seperti apa? Yang umbi kalau dikatakan bibit yang berkualitas ya hampir sama. Ini umbi ini saya bongkar pada bulan 5 kemarin, dan ini tidak ada yang busuk, berkualitas. Terus yang bawah ini agak superan, dan yang di bawahnya lagi masih campur, ada yang campur. Nah, itu ada yang umbi. Jadi belum tentu bibit yang super, yang besar-besar itu belum tentu itu menjadi bibit yang dikatakan bibit yang berkualitas. Kadang malah yang kecil-kecil itu yang berkualitas, karena kualitas itu akan menentukan bagaimana nantinya kita memperoleh dari panennya tanaman porang kita. Salah satu rahasianya itu. Rahasia yang lainnya akan saya sampaikan di video yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kualitas bibit itu akan menentukan bagaimana kita mendapatkan hasil panennya. Nah, kalau ditanya, Mas, bibitnya tadi itu panenan sendiri atau beli? Semua bibit saya tadi itu adalah panenan sendiri. Jadi saya dulu awal main porang itu beli bibit cuma 5 kilo, kemudian saya kembangkan sendiri, kembangkan terus, nah akhirnya panen segitu. Kok cuma dikit, Mas? Ya, memang pada musim tahun ini panen dari bibitnya sedikit, karena memang faktor yang saya tanam sedikit dan banyak yang saya jual kemarin. Terus kalau ada yang tanya lagi, Mas, bibit yang berkualitas kok seperti itu? Ya, saya jawab seperti itu. Itu pengalaman saya. Kalau di bulan-bulan ini, di tempat saya ini khususnya di bulan-bulan September, pokoknya setelah Agustus, September, Oktober itu kan orang-orang pada banyak yang menanam. Kalau saya mengatakan bibit yang berkualitas itu ya di bulan September sama Oktober itu tidak ada bibit yang busuk. Itu yang dikatakan bibit yang berkualitas. Baik itu bibit superan atau bibit yang kecil-kecil. Itu. Jadi yang saya bagikan kalau ditanya sama teman-teman bibit yang berkualitas itu seperti apa? Ya seperti tadi. Gitu. Baik itu superan ataupun yang kecil. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, saya bagikan sama teman-teman. Jadi jangan mudah tertipu dengan tekstur bibit yang banyak diberikan atau banyak dipromosikan oleh orang-orang. Jadi kalau kita mau sukses, salah satunya harus belajar dari bibit yang berkualitas. Dan bibit yang berkualitas seperti yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman punya trik sendiri bagaimana mengantisipasi atau bagaimana menganalisis bibit yang berkualitas, bisa dibagikan atau di-share lewat kolom komentarnya atau di lewat video ke saya atau gimana, boleh. Selain bibit tentunya juga pengolahan. Kalau pengolahan nanti ketika masa pengolahan akan saya bagikan lah sendiri. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingatkan lagi ada tulisan subscribe, tolong di klik atau ditekan biar, dan loncengnya juga ditekan biar nanti kalau saya bagi video teman-teman bisa langsung mendapatkan pemberitahuan. Oke, salam sukses dan salam petani pemuda yang kreatif, dan kita ciptakan lapangan kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.